Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnianti Chandrawati. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi matematika, yaitu integral. Pengertian integral. Pengertian integral secara sederhana yaitu inverse atau kebalikan dari suatu turunan. Penjabaran lebih luasnya adalah sebuah konsep bentuk penjumlahan berkesinambungan dan bersama dengan inverse-nya. Integral memiliki rumus dasar, yaitu yang pertama, integral A dx sama dengan AX plus C. Yang kedua, integral koefisien X atau KX pangkat N dx sama dengan K per N plus 1 dikali X pangkat N plus 1 ditambah C, di mana K merupakan koefisien, X merupakan variabel, N merupakan pangkat, A dan C sama dengan konstanta atau komplement. Selanjutnya, untuk penggunaan rumus dasar yang pertama, yaitu contohnya integral 2 dx sama dengan 2x ditambah C. Untuk penggunaan rumus dasar yang kedua, integral x pangkat 2 dx sama dengan x pangkatnya ditambah 1 menjadi x 2 plus 1 per 2 plus 1 ditambah c sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 plus c. Kita masuk ke jenis-jenis integral. Integral dibagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Apa sih yang membedakan integral tentu dan integral tak tentu? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah integral tak tentu. Integral tak tentu adalah integral yang hasilnya masih berupa fungsi. Rumus integral tak tentu yaitu integral dari f aksen x atau integral dari suatu fungsi x dx sama dengan fungsi itu sendiri ditambah c. Langsung ke contoh soalnya. Tentukan nilai dari integral di bawah ini. Nomor 1, integral dari 2x plus 5 dx. Jadi jawabannya nomor 1. Kita cari integralnya terlebih dahulu. Jadi 2x karena tidak ada pangkatnya sama saja dengan pangkat 1, sehingga 2x pangkat 1 ditambah 1 per 1 plus 1 ditambah 5x plus c, maka diperoleh x kuadrat ditambah 5x plus c. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu 3x kuadrat min 3 diintegralkan terhadap dx, maka 3x karena pangkatnya 2 menjadi 3x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 dikurangi 3x ditambah c, sehingga diperoleh x pangkat 3 dikurangi 3x plus c. Nah, itu tadi adalah integral tak tentu. Sekarang adalah integral tentu. Integral tentu adalah integral yang hasilnya berupa nilai tertentu. Jadi hasilnya tidak berupa fungsi lagi, jadi hasilnya itu berupa angka atau nilai tertentu. Dan integral tentu memiliki batas atas dan batas bawah atau interval. Rumus integral tentu yaitu integral batasnya a, b dari f aksen x dx, maka akan menjadi fx dengan batas AB sama dengan f dikali b dikurangi dengan f dikali a. Nah, di sini ada dua contoh soal. Jadi integral tentu itu adalah integral yang memiliki batas dibandingkan dengan integral tak tentu yang harus ditambahkan c atau konstanta, sedangkan integral tentu ini tidak perlu ditambahkan c atau konstanta, tetapi harus mensubstitusikan nilai batasan yang sudah diketahui. Langsung saja kita ke soal yang pertama.
integral 5x dx dengan batasannya dari 0 sampai 1. Nah, langkah pertama kita harus integralkan terlebih dahulu seperti biasa dengan pangkat ditambah 1 dan pangkat baru tersebut dijadikan pembagi, sehingga 5x 1 plus 1 per 1 plus 1 sama dengan 5x kuadrat plus 2 dengan batasan 0 sampai 1. Kita tuliskan batasan mulai dari yang terbesar, jadi yang paling besar di sini adalah 1. Sehingga kita substitusikan x-nya, kita ganti dengan 1. Jadi 5 x diganti dengan 1, jadi 5 kali 1 kuadrat per 2 dikurangi batasannya yang satunya juga 0, sehingga x nya diganti 0, jadi 5 dikali 0 kuadrat per 2. Lalu kita hitung, jadi 1 kuadrat sama dengan 1, jadi 5 per 2 kali 1, 5 per 2 dikurangi 0 kuadrat sama dengan 0 dikali 5 sama dengan 0 dibagi 2, jadi tetap 0, sehingga 5 per 2 dikurangi 0 sama dengan 5 per 2, karena angka berapapun yang dibagi dengan 0 dikurangi dengan 0, hasilnya akan ada bilangan itu sendiri. Jadi hasil dari soal integral 5dx dengan batasan 1 sampai 0 adalah 5 per 2. Soal selanjutnya adalah soal nomor 2. Ada integral batasannya min 2 sampai 1 dan integral dari x min 1 dx. Sama dengan sebelumnya, kita integralkan terlebih dahulu, sehingga x pangkat 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1. Nah, untuk negatif 1 kita integralkan menjadi negatif x, karena mengingat di rumus dasar yang pertama, jika konstanta diintegralkan maka cukup ditambahkan variabelnya. Misalnya ada 7 diintegralkan menjadi 7x. Nah, di soal ini hanya 1, jadi kita bisa tuliskan x saja. Lalu kita tuliskan batasannya 2, min 2 dan 1. Nah, jika sudah diintegralkan sama dengan x kuadrat per 2 min x. Nah, jika sudah diintegralkan, kita bisa substitusikan nilai batasannya ke dalam hasil integral tadi. Jadi kita mulai dari batasan yang terbesar, yaitu 1, sehingga x-nya diganti dengan 1. Jadi 1 kuadrat per 2 dikurangi 1 dikurangi batasannya yang min 2 juga seperti itu, jadi x nya diganti dengan min 2. Min 2 kuadrat per 2 dikurangi min 2. Lalu kita hitung, 1 kuadrat sama dengan 1 dibagi 2, jadinya 1 per 2 dikurangi dengan 1, hasilnya min 1 per 2 dikurangi min 2 kuadrat sama dengan 4 dibagi 2, jadi tetap 2 dikurangi min 2, jadi 2 ditambah 2 sama saja seperti itu 4, sehingga min 1 per 2 dikurangi 4, kita
kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Jadi min 1/2 dikurangi 8/2, karena 4 merupakan sama saja 8/2, sama dengan min 9/2. Jadi hasil dari integral x min 1 dx dengan batasan 1 sampai min 2 adalah minus 9/2. Nah, itu tadi dia adalah materi integral yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.